Rusia dengan nama resmi Rossiyskaya Federasia Russian Federation adalah negara terluas di dunia yang wilayah terbentang di Eropa Timur hingga Asia bagian utara. Negara Rusia pernah menjadi negara dengan bagian yang terbesar pada Uni Soviet. Negara Rusia adalah ahli waris negara Uni Soviet. Negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya. Pada periode pecahan Uni Soviet pada tahun 1991 sampai tahun 2000, di mana nilai-nilai demokrasi meningkat. Namun moralitas bangsa menurun drastis di tengah besarnya jumlah hutang negara yang hampir 80 miliar dolar Amerika Serikat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Rusia memang terbilang terbagi menjadi dua, yaitu dengan presiden dan perdana menteri. Pemimpin Rusia saat itu lebih condong ke arah paham demokrasi, sehingga berubahlah Rusia menjadi negara federal berpaham demokrasi, republik, dan berbentuk sistem pemerintahan presidensial. Rusia resmi menjadi negara berbentuk Federasi Rusia pada tanggal 12 Desember 1993. Rusia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Presidensial di mana kekuasaan presiden berada penuh pada diri seorang presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi pada masa Presiden Dmitry Medvedev yang menggantikan Vladimir Putin yang telah menjabat 2 periode selama 8 tahun. Dmitry Medvedev merupakan orang kepercayaan Putin yang akhirnya menjadi presiden dan mengangkat Putin menjadi perdana menterinya. Namun dengan permainan politik yang luar biasa, akhirnya pemilu kembali menempatkan Putin sebagai presiden hingga saat ini. Artinya 2 periode awal sebagai presiden dijeda dengan kedudukan sebagai perdana menteri yang akhirnya kembali menduduki jabatan presiden di tahun 2012 hingga sekarang. Berhubung tadi kita sudah menjelaskan yang beberapa hal yang berkaitan dengan Rusia, gimana kalau nanti kita bikin diskusi? Ya udah, lu ada pertanyaan apa? San, gua ada nih satu pertanyaan buat lu. Bagaimana? Ini pertanyaan gua nih. Bagaimana kebijakan Presiden Vladimir Putin dalam pemerintahan negara Rusia? Oke, gue coba jawab pertanyaan lo. Putin membenahi institusi-institusi di Kremlin. Putin menghidupkan kekuatan sentralisasi, termasuk penguatan keamanan dan pertahanan, dan juga dengan pemulihan perekonomian. Perubahan ekonomi sangat menunjukkan angka yang positif di era Putin, ditandai dengan lunasnya utang Republik Federasi Rusia ke IMF sebesar $40 miliar. Oke nih, tadi kan gue habis jawab pertanyaan Alfi nih. Sekarang gue mau nanya juga ke lu, Div. Menurut lu kebijakan pertahanan dan militer di negara Rusia tuh gimana sih? Oke, jadi gini San, gue coba bantu jawab ya. Pertahanan dan keamanan merupakan sektor yang paling penting dalam suatu negara untuk melindungi kedaulatannya. Sistem pertahanan dan keamanan yang baik tentunya akan berdampak positif dalam menjaga keberlangsungan hidup bernegara dari berbagai serangan negara lain. Diawali dengan pulihnya politik, Putin mulai membenahi institusi-institusi di Kremlin.
diikuti dengan sistem-sistem perekonomian yang menerapkan nasionalis dan liberal. Putin kembali menghidupi kekuatan sentralis, termasuk penguatan keamanan dan pertahanan. Terlebih latar belakang Putin yaitu intelijen KGB. Tetapi, penguatan keamanan dan pertahanan dilakukan Putin juga disinkronisasi dengan pulihnya perekonomian terlebih dahulu. Setelah politik dan ekonomi stabil, kemudian ia baru memfokuskan pada pengembangan keamanan dan pertahanan. Rusia di era 1999 hingga saat ini diawali menjadi negara yang memiliki karakteristik yang kuat, karena baginya kekuatan militer merupakan salah satu instrumen kekuatan di kancah internasional. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya doktrin militer yang secara resmi diumumkan pada tahun 1990, tetapi kemudian baru disetujui pada tahun 2014 yang lalu. Setelah itu ditandai dengan peningkatan anggaran militer Rusia. Oke, jadi kan tadi gue ada jawab pertanyaan dari Sania. Sekarang gue mau coba nanya ke lu nih, Fit. Jadi menurut lu gimana sih kebijakan ekonomi, industri, dan energi yang ada di negara Rusia itu? Oke, aku akan membantu jawaban dari lu ya. Kebijakan domestik Putin, terutama di awal masa kepresidenannya yang pertama ditujuk untuk menciptakan struktur kekuasaan vertikal. Selama 8 tahun pertama Putin menjabat, industri tumbuh secara substansial, seperti halnya produksi, konstruksi, pendapatan real, kredit, dan kelas menengah. Sebuah dana untuk pendapatan minyak memungkinkan Rusia untuk membayar kembali semua barang Uni Soviet pada tahun 2005. Setelah pelantikan presiden 2018, Putin sejak 2007 berulang kali meramalkan bahwa Rusia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia, kira-kira dalam waktu 10 tahun sejak tanggal itu. Sejauh ini target tersebut belum tercapai. Tadi kan gue udah bantu jawab pertanyaannya Diva. Sekarang gue punya pertanyaan nih buat lu, Pin. Apa sih kebijakan politik dalam pemerintahan Putin menurut lu? Oke Fit ya, gue bakal menjawab pertanyaan dulu. Menurut gue itu kebijakan Vladimir Putin adalah kemunculan Rusia sebagai negara baru setelah runtuhnya Uni Soviet membuat pemerintah melakukan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai ideal masyarakat Rusia. Permasalahan tersebut juga diikuti oleh tuntutan sebagai wilayah mayoritas Muslim agar memisahkan diri dari Rusia. Adapun untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah Rusia memberikan kebebasan politik kepada masyarakat, khususnya komunitas Muslim, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan integrasi dan kepentingan lainnya. Kebijakan di era Vladimir Putin ini juga dipengaruhi oleh persepsi pemerintah dalam mengambil kebijakan, khususnya berkaitan dengan komunitas Muslim di Rusia. Sebagai agama dengan jumlah penganut terbesar kedua di Rusia, Islam memiliki nilai diplomatis bagi pemerintah dalam menjalankan politik di dalam dan di luar negerinya. Gue punya pertanyaan lagi nih terakhir. Jadi pertanyaannya itu gimana sih sejarah Rusia dari perjalanan Uni Soviet, terutama tuh dari runtuhnya rezim komunis? Meanwhile, Gue bakal jelasin ya sejarah runtuhnya negara Rusia, Uni Soviet khususnya rezim komunisme. Sejarah Rusia dari perjalanan Uni Soviet, runtuhnya rezim komunisme. Uni Soviet berawal dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Kaum revolusioner kiri radikal menggulingkan Tsar Nicholas II dari Rusia, sekaligus mengakhiri kekuasaan Romanov selama beberapa abad. Sebuah perjanjian pada tahun 1922 antara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia membentuk Uni Republik Sosialis Soviet. Partai Komunis yang baru didirikan dipimpin oleh revolusioner Marxis Vladimir Lenin mengambil alih pemerintahan
Pada puncaknya, Uni Soviet akan berkembang menjadi 15 Republik Sosialis Soviet. Revolusioner kelahiran Georgia, Joseph Stalin, naik ke tampuk kekuasaan setelah kematian Lenin pada tahun 1924. Antara tahun 1928 dan 1940, Stalin memberlakukan kolektivasi sektor pertanian. Petani pedesaan dipaksa untuk bergabung dengan pertanian kolektif. Menyusul penyerahan Jerman Nazi pada akhir Perang Dunia II, aliansi masa perang yang tidak nyaman antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dan Inggris Raya mulai runtuh. Uni Soviet pada tahun 1948 telah memasang pemerintahan yang condong ke komunis di negara-negara Eropa Timur yang telah dibebaskan oleh Uni Soviet dari kendali Nazi selama perang. Pada tahun 1949, Amerika Serikat, Kanada, dan sekutu-sekutu Eropanya membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang disebut dengan NATO. Aliansi antara negara-negara blok barat adalah unjuk kekuatan politik melawan Uni Soviet dan sekutunya. Menanggapi NATO, Uni Soviet pada tahun 1995 mengkonsolidasikan kekuatan di antara negara-negara blok timur di bawah aliansi saingan yang disebut Pakta Warsawa yang memicu perang dingin. Perebutan kekuasaan perang dingin dilancarkan di bidang politik, ekonomi, dan propaganda antara blok timur dan barat akan bertahan dalam berbagai bentuk hingga jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Oke, jadi gini, tadi kita sudah pembahasannya dan juga kita sudah forum diskusi. Menurut lo nih ya, inti dari pembahasan kita apa sih, San? Jadi menurut gua, Republik Federasi Rusia di bawah era Putin membawa perubahan yang signifikan di berbagai sektor. Diawali dengan membaiknya perekonomian, membawa Rusia ingin menguatkan sistem keamanan dan pertahanannya kembali. Putin yang berusaha memimpin dengan karakteristik nasionalisnya yang cukup melekat, menggiring Rusia bangkit kembali. Dengan penguatan di sektor ini, Rusia melakukan upaya preventif dalam melindungi negaranya dari berbagai ancaman. Selain itu, penguatan ini memberikan citra yang kuat dan berwibawa di hadapan panggung internasional. Oke, gue tambah dikit ya kesimpulannya. Bukan. Alasan yang dilakukan Putin dalam masa kepemimpinannya tidak lepas dari berbagai faktor. Faktor internal yang mengikuti berbagai konflik yang melibatkan Rusia di dalam seperti kasus Ukraina dan Crimea. Adapun faktor eksternal, Federasi Rusia yang kembali bangkit berkat jasanya Putin di bidang keamanan dan pertahanan serta lainnya, membawa kejayaan Rusia kembali lagi seperti sedia kala, tetapi dengan tantangan yang baru di era global ini. Oh, jadi gitu ya. Oke. Mungkin ini aja kali ya diskusi kita ya. Jadi sebenarnya Ya, biar kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi